Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syekh Amin dari Oku Timur, Sumatera Selatan. Pada kali ini saya akan membawakan video tentang pembelajaran dengan tema makna dan ketentuan penerapan kalimat tarjih. Saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum jami'an. Alhamdulillah anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang mapel akidah halak ya, tentang pembahasan materi makna dan ketentuan penerapan kalimat tarjih. Oke. Sebelum kita membahas ini anak-anak, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Oke, silakan doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan maju ke depan. Alhamdulillah ya. Untuk yang kedua kalinya, untuk saat cinta kita kepada tanah air kita, bersama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke? Silakan Ocha untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi kita pada hari ini, makna dan ketentuan penerapan kalimat tarjih. Ada yang tahu kalimat tarjih itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Oke, kita akan bahas nanti detail nanti ya. Oke. Sebelum kita bahas anak-anak, saya akan berikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa tujuan pembelajaran? Yang pertama, harapannya adalah kalian nanti dapat memahami makna dan ketentuan penerapan kalimat tarjih dengan benar. Ya, tujuan kita ya. Kemudian yang kedua, itu dengan melalui diskusi nanti kalian nanti akan dapat menghafalkan bacaan dan arti kalimat tarjih dengan tepat. Jadi dua macam ini nanti tujuan kita mempelajari apa? Kalimat tarjih nanti. Anak-anak sekalian, selanjutnya saya akan berikan gambar ini. Coba, ini gambar orang apa ya, coba? Gambar orang apa yang sebelah sana itu, sebelah sini, gambar orang apa? Kebanjiran. Yang ini gambar apa? Bencana alam ya, bencana alam. Bencana. Dari dua gambaran yang kalian amati ini ya, sebelum kita membahas apa materi kita, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Ya, apa fakta-fakta yang ditunjukkan pada gambar itu? Gimana Fuad? Gambar kebanjiran dan gambar bencana alam apa nih? Gempa bumi ya, gempa bumi. Itu faktanya ya. Yang kedua, bagaimana sikap kalian melihat peristiwa tersebut? Siapa yang menjawab? Silakan. Membantu mereka bersama. Oke. Contoh yang ketiga, apa ucapan yang tepat ketika melihat peristiwa tersebut? Ngacung. Fuad. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama. Kemudian selanjutnya kita akan membahas ya kalimat thayyibah tarjih. Ini bahasan kita. Jadi ada yang bagaimana nanti kita melakukan kalimat thayyibah tarjih, kemudian bagaimana terbiasa, kemudian bagaimana cara bersabar dan apa saja hikmah yang akan kita dapatkan ketika kita menggunakan apa kalimat tarjih. Oke, yang pertama ya, kita akan bahas yang pertama. Kalimat thayyibah tarjih itu apa? Ya ini. Allah SWT memberikan keberuntungan atau musibah sesuai kehendaknya. Ya, tidak seorang pun di dunia ini yang menginginkan datangnya musibah. Namun atas kehendak Allah juga seseorang dapat ditimpa musibah. Apabila ditimpa musibah, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat tarjih. Apa lafadznya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Siapa yang tahu? Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan sesungguhnya
kepada Allah lah kita akan kembali. Jadi semuanya punya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini milik Allah, ya kan? Kemudian jika Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selanjutnya tarji ini juga ya, tarji ini berpatokan ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, allazi idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya anak? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah kepada mereka mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini anjuran dari Allah Subhanahu wa taala nih. Jadi orang-orang yang beriman, ya orang beriman adalah orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka apa? Mengucapkan kalimat tarji. Apa itu ucapannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan memahami kalimat thayyibah tarji diharapkan muncul keyakinan ya bahwa segala yang terjadi pada diri kita baik yang berupa untung atau rugi. Dengarkan sini. Setelah ini kita akan ada diskusi ya. Untung atau rugi, berkah atau musibah adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untung, kita berjualan untung, kita jualan rugi, itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkah atau musibah itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada pada diri kita harus diakui dengan tulus bahwa Allah kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu. Jadi semua apapun yang terjadi pada diri kita harus itu semuanya yakin itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak jangan pernah merasa memiliki. Yang pernah merasa memiliki. Semua adalah pinjaman. Semua adalah pinjaman. Kita punya mata pinjaman. Telinga pinjaman. Ya kan? Ini nanti semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pinjaman ini buat mata Allah, buat telinga Allah, buat mulut Allah. Maka kita jangan sampai merasa memiliki semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau diambil Allah nanti waktu kita meninggal dunia, diambil Allah lagi, itu jangan kita merasa bersedih hati ya. Terusnya silakan diskusikan menurut kelompok masing-masing. Yang perlu didiskusikan adalah apa pengaruh kalimat thayyibah tarji terhadap perilaku sehari-hari. Silakan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Saya berikan waktu 10 menit untuk berdiskusi. Silakan. Sudah cukup ya mungkin ya. Waktunya sudah selesai. Silakan kelompoknya Hero dibawa kertasnya, maju ke depan, kemudian presentasikan hasil diskusinya. Silakan Hero. Ya, yang keras sini, sini. Ayo. Baca hasil diskusinya. 1. Meningkatkan kesabaran dan keikhlasan. Dengan mengucapkan kalimat tarji, seseorang diingatkan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Hal ini membantu individu untuk menerima kenyataan dengan sabar dan ikhlas. Yang kedua, dan menghadapi cobaan atau kehilangan. 2. Menumbuhkan rasa tawakal. Ucapan ini memperkuat keyakinan bahwa segala yang terjadi adalah kehendak Allah. Dengan demikian, seseorang belajar untuk berserah diri dan percaya bahwa Allah memiliki rencana terbaik bagi hambanya. Ya, cukup saja ya. Jadi apa kesimpulannya? Apa tadi kesimpulannya yang pertama? Pertama apa kesimpulannya tadi? Meningkatkan kesabaran dan keikhlasan. Apa yang kedua? Menumbuhkan rasa tawakal ya. Tawakal itu apa? Hasil daripada kita mengucapkan kalimat tarhib. Oke, alhamdulillah. Tangan untuk lanjut anak-anak, lanjut ya. Kita lanjut. Masih semangat? Lanjut. Ayo amati gambar di bawah ini.
Jadi yang kedua, ya, terbiasa mengucapkan kalimat tarji. Oke. Ini kita akan amati gambar berikut. Nah, ini. Gambar apa ini? Gambar apa? Ini. Kecelakaan ini. 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 Jatuh. Jadi kapan waktu kita mengucapkan kalimat tarji ini? Waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tarji adalah sebagai berikut antara lain. Ketika apa? Menerima musibah. Apa ucapan kita? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mendengar kabar berita duka cita, apa ucapannya? Ya. Jadi apapun musibah yang kita terima, kita biasakan apa? Ucapkan kalimat tarji. Apa itu ucapannya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, alhamdulillah. Kemudian yang ke selanjutnya ada bersabar dalam menghadapi musibah, ya kan? Kita lihat ini apa nih? Nah ini, ya. Jadi implementasi, ya, menunjukkan bahwasanya kita mengamalkan kalimat tarji dengan sabar seperti ini. Sabar dari asal kata apa? Sobaro. Sobaro. Apa artinya? Menahan dan menghalangi. Menahan. Sabar sama kecantuk. Nah, kesandung batu. Tersandung batu. Jangan apa? Innalillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Kemudian apa lagi? Sabar makna istilahnya dalam agama adalah mengekang jiwa dari menolak ketetapan takdir. Kemudian apa? Menahan lisan dari kelah kesuh dan murkadit. Sabar ini menahan apa? Lisan dari kelah kesuh dan murka. Punya masa sabar sama Arab ngeluh, Arab murka, Arab marah, harus apa? Ditahan. Namanya sabar. Serta mengendalikan anggota tubuh dari tindakan meronta-ronta dengan maksud tidak mau menerima takdir. Apa enggak rela yang apa? Dia ditinggalkan. Padahal apa? Semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya. Kemudian yang kesannya adalah musibah. Musibah adalah apa? Satu peristiwa yang menyedihkan. Jadi ketika setiap jumpa musibah, kita tidak boleh apa? Mengeluh, meronta, tapi apa? Harus bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Apa artinya, anak? Sebenarnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Musibah dibagi menjadi 3 macam. Ada kalanya musibah itu sebagai apa? Cobaan atau ketika ini ditimpa oleh orang yang soleh, sudah rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, tapi masih terkena apa? Penyakit gatel, jantung, ya kan? Itu namanya apa? Musibah, cobaan atau ujian. Sejauh mana dia nanti kalau dikasih musibah, dia akan sabar dengan apa? Dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, ada kalanya musibah itu sebagai apa? Sebagai teguran. Teguran. Ini orang muslim, ya, yang kadang-kadang apa? Cek kelakuannya apa? Keburukan, ya, muslim tapi gampang misuh, kan? Ngomong apa? Mulutnya apa? Korengan. Ini teguran enggak misuh. Yang ketiga ada azab ini adalah apa? Orang yang melakukan dosa, maka dia musibah itu adalah azab. Orang suka mencuri, suka berzina, nanti kalau kita kena penyakit kusta namanya azab. Kalau tiba-tiba apa? Korengan itu namanya azab. Itu 3 macam musibah. Oke, anak-anak sekalian, selanjutnya lagi saya kejarkan nih, ya. Terakhir hikmah. Ada berapa macam hikmah nih? 5. Pertama hikmahnya apa? Sebagai apa? Ikhlas dan tawakal. Yang kedua apa?
bersabar atas ujian hidup. Yang ketiga apa? Keberkahan, kebaikan yang sempurna. Yang keempat, mendapatkan rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kelima? Meningkatkan infak dan terhindar daripada sifat sombong. Itu hikmah kita mengucapkan apa? Kalimat tarji. Oke, kesimpulannya. Anak-anak, sudah kita bahas panjang lebar tadi masalah apa? Masalah kalimat thayyibah tarji. Kira-kira ya, apa kesimpulan kalian? Siapa yang mau ngomong? Apa yang kalian dapat daripada pembahasan kita tadi? Silakan. Ada yang bisa menjelaskan apa kesimpulannya? Apa itu kalimat tarji? Oh, ini, ayo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Apa makna kalimat tarji? Maknanya? Ayo, Dafa, silakan sesungguhnya. Hah? Mantap ya, sebenarnya kita adalah milah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Itulah kesimpulan kita pada sesi kali ini. Oke, selanjutnya ini anak-anak, nanti ini sebagai pembahasan di rumah ya. Selagi nanti dikerjakan di rumah ya, nanti akan saya share di grup ya kan, sebagai PR kalian ya. Oke, semangat. Oke. Dikumpulnya hari Kamis. Oke, untuk minggu depan materinya minggu depan. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit dan Al-Bait. Ini materi kita minggu depan. Alhamdulillah selesai. Oke anak, alhamdulillah kita sudah selesai. Mungkin ada yang bertanya? Ada yang bertanya sampai sini? Tidak ada yang bertanya? Oke, alhamdulillah kita sudah selesai. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Untuk sesi terakhir ini silakan nanti baca doa pulang. Silakan untuk ketua kelasnya nanti ke depan baca doa pulang. Ayo silakan. Saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.